Hari ini kita lanjutkan dengan dua materi. Kemarin sudah kita bahas tentang bilangan bulat ya, untuk latihan soal-soal saja. Yang berikutnya tentang bilangan pecahan. Kemudian nanti ada tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Ini kita hanya sekedar mengingat kembali materi-materi kita yang di kelas 7 ya. Oke, untuk bilangan pecahan yang sering muncul nanti biasanya operasi pecahan atau mengurutkan pecahan. Kalau untuk menentukan jenis pecahan pada sebuah gambar, Ibu yakin tidak ada masalah, jadi Ibu tidak lampirkan di sini. Oke, kita coba bahas dulu yang pertama. Kalau kita ketemu dengan soal pecahan, jadi pilih dulu, boleh menggunakan desimal semua atau menggunakan pecahan biasa. Kalau Ibu di sini akan menggunakan pecahan biasa dulu, jadi semuanya Ibu ubah bagi yang belum berbentuk pecahan biasa. Untuk pecahan campuran ada 3 1/4 ya, nggak ada masalah sebenarnya mengubah, tinggal 4 kali 3 ditambah 1. Maka pecahannya menjadi 13/4. Ditambah untuk 25 itu sama dengan 0,25, itu sama dengan 25/100. Disederhanakan boleh, seperti ini pun nggak masalah, dikali 4/3. Nah, kalau sudah berbentuk pecahan biasa seperti ini, baru kita selesaikan. Yang diingat di sini adalah yang diselesaikan duluan itu adalah perkalian, maka kita fokus ke sini. Jangan dikalikan, kalau memang terlalu besar nanti hasilnya. Boleh kita sederhanakan sebenarnya. Contoh, 25 sama 100 bisa sama-sama dibagi 25. Ini 1, ini 4 ya. Kemudian di sini juga ada 4. Ini antara atas bawah ini boleh dibagi. Maka 4 dibagi 4, ini sisa 1, ini juga 1. Maka sudah sederhana. Maka yang tadi itu ini 13/4 ditambah dengan 1/3. Sudah sederhana kan? Nah, tinggal kita selesaikan sekarang. Aturan dari penjumlahan dan pengurangan adalah untuk pecahan itu harus disamakan penyebut. Maka kita gunakan penyebutnya di sini. Boleh langsung dikali silang sebenarnya ya. Untuk penyebutnya itu tinggal 4 dikali 3. Nah, berarti penyebutnya adalah 12. Untuk mengisi yang bagian atas tinggal kita kali seperti ini. 13 dikali 3 ya. 13 dikali 3, kemudian ininya juga 4 dikali 1. Maka di sini 39/12 ditambah 4/12. Hasilnya tinggal kita tambah karena penyebutnya sudah sama, berarti 43/12. Ini adalah bentuk pecahan biasa. Kalau memang nanti di dalam pilihan itu bentuknya pecahan campuran, maka tinggal kita bagi kurung saja. 43 dibagi 12. Ini 3, 36. Kalau 4 lewat ya, 48. 13 kurangi 6 berarti 7. Ya. 7 berarti 37/12. Jadi bentuk lainnya adalah 37/12. Jadi tergantung pilihan jawaban, apakah bentuknya pecahan biasa, pecahan campuran, atau desimal. Oke. Kemudian untuk urutan pecahan, lihat yang diminta dulu. Perhatikan apakah dari terbesar ke terkecil atau dari yang terkecil sampai ke terbesar. Nah, kalau Ibu sarankan di sini, kalau memang macam-macam bentuknya, ada yang desimal, ada yang persen, ada yang pecahan biasa atau pecahan campuran, nanti boleh dirubah ke desimal aja sebenarnya ya. Kalau memang supaya lebih gampang. Ini sudah bentuk desimal 0,72. Kemudian yang ini 69%, artinya 69/100, maka 0,69. Kemudian kalau 3/4 kalian bisa bagi sendiri di sini, nanti didapat 0,75. Kalau diminta urutkan dari pecahan terbesar sampai terkecil, nah kebetulan di sini memang sudah urutannya yang terbesar ya. Kalau memang misalkan nanti di sini diganti dari yang terkecil. Oke, mana yang terkecil di sini kan kelihatan. Ingat, mengurutkan itu usahakan kalau memang 2 angka di belakang koma, maka 2 angka di belakang koma semua. Jangan misalkan seperti ini. Nah, di sini 1 angka, nanti takutnya kalian menganggap ini yang pertama, yang terbesar, baru ini. Karena 0,7 di sini 0,69 anggapnya, padahal di sini hanya 0,69. Kalau tidak ada, berarti di sini sebenarnya 0,70. Jadi usahakan sama, kalau 2 angka semua. Oke. Nah, karena diminta Ibu ganti pakai yang terkecil, maka urutannya nanti adalah
69% urutannya, baru 0,72, yang terakhir baru 3/4. Oke, Ibu yakin nggak ada masalah untuk urutan pecahan. Kita langsung ke perbandingan. Perbandingan ini ada perbandingan senilai sama berbalik nilai ya. Ibu tidak akan menjelaskan yang mana senilai sama berbalik nilai. Sebenarnya kalian sudah paham di kelas 7 dulu materinya. Tidak terlalu membahas lagi. Yang penting yang diingat begini. Kalau senilai nanti ngerjainnya cara gampangnya aja. Kita langsung kali silang setelah bikin perbandingan. Kalau dia perbandingan berbalik nilai, itu kalikan langsung sejajar aja. Yang atas kali atas, yang bawah kali bawah. Yang diingat, pembeda antara senilai sama berbalik nilai, kalau senilai itu semakin tinggi nilai yang satunya, maka yang satunya pun akan naik nih tingginya nilainya. Ya, kalau dia turun, maka yang satunya akan turun. Berbeda dengan perbandingan berbalik nilai. Kalau satu unsur yang naik, satu unsurnya pasti akan turun. Itu perbandingan berbalik nilai. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kira-kira ini senilai atau berbalik nilai. Untuk membuat 5 loyang kue, Ibu membutuhkan 40 butir telur. Jika tersedia 64 butir, berapa loyang kue yang dapat dibuat? Secara logika, semakin banyak kue yang akan kita buat, maka semakin banyak telur yang dibutuhkan. Atau sebaliknya, semakin banyak telur yang ada, maka semakin banyak kue yang bisa kita buat. Maka kalau sama-sama banyak atau sama-sama sedikit, ini contoh dari perbandingan senilai. Jadi di sini ada kue dengan ada telur. Nah, Ibu tulis, untuk 5 loyang kue itu membutuhkan 40 butir. Jadi harus sesuai naruhnya ya, hati-hati. Yang telur dengan telur, yang kue dengan kue. Kemudian jika tersedia 64 butir telur, maka kita taruhnya di bagian sini. Nah, berapa banyak kue? Oh, berarti di sini belum diketahui pertanyaan ya. Setelah kita dapat seperti ini perbandingannya, tinggal kita, karena tadi kita tahu di sini adalah senilai, maka kita kali silang. Yang 5 kali 64, yang X dikali 40 ya. Maka 40X sama dengan 5 dikali 64. Ini kita pindahkan saja. Maka X sama dengan 5 dikali 64 per 40. Oke, Ibu langsung bagi aja. Ini sama ini bisa dibagi ya. Yang bawah hasilnya 8, yang atas hasilnya 1. Ibu sarankan sederhanakan saja, jangan langsung dikali. Kemudian 64 dibagi 8 hasilnya 8. Maka ada 8 loyang kue yang bisa dibuat ya. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Contoh yang berikutnya. Contoh yang kedua. Untuk menempuh jarak sejauh 75 kilo, sebuah motor memerlukan 3 liter bensin. Jika di dalam tangki tersedia 5 liter bensin, berapa jarak yang bisa ditempuh? Sekarang kita pikir secara logika lagi. Kalau semakin jauh jarak yang kita tempuh, pasti bensin yang dibutuhkan akan semakin banyak. Semakin dekat jaraknya, bensinnya sedikit. Nah, kalau sama-sama banyak, sama-sama sedikit, maka kita tentukan dulu. Oh, ini adalah perbandingan yang senilai. Kita lihat di sini ada jarak dengan ada bensin. 75 km itu membutuhkan 3 liter ya. 5 liter di sini apa di sini? Iya, harus sesama liternya. Maka di sini 5 liter. Nah, di sini yang ditanyakan. Karena dia senilai, maka seperti tadi kita kali silang ya. Berarti di sini 3X sama dengan 75 dikali 5. Ibu langsung pindahin dulu, Ibu tidak kalikan. 75 dikali 5 per 3. Ini bisa dicoret, jadinya 25. Oke, terlalu kecil ya. Kita kerjakan di sebelah sini aja. Nah, tadi awalnya 3X sama dengan 75 dikali 5. Berarti X sama dengan 75 dikali 5 per 3. Yang bisa langsung dibagi 3 di sini adalah 75. 75 dibagi 3 itu hasilnya 25. Maka yang terakhir tinggal 25 dikali 5. Hasilnya 125 km. Oke. Kita lanjut yang ketiga. Di sini kita lihat ya.
sebuah rumah diperkirakan akan selesai dalam 24 hari jika dikerjakan oleh 10 orang. Berapa hari pekerjaan tersebut akan selesai jika dikerjakan oleh 15 orang? Sekarang kita pikir pakai logika lagi. Kalau untuk perbandingan seperti ini, kira-kira kalau semakin banyak orang yang kerja, akan semakin cepat selesai atau semakin lama? Pasti akan semakin cepat, ya. Semakin banyak orang, waktunya sedikit. Semakin sedikit orang, waktunya akan banyak. Maka itu dia kebalikan. Kalau sedikit dengan banyak, kalau yang banyak dengan sedikit. Maka ini adalah contoh dari berbalik nilai. Nah, tetap kita bikin perbandingannya dulu, ya. Jadi di sini ada hari, kemudian dengan ada orang atau pekerjanya. 24 hari itu 10 orang. Jika ada 15 orang, berarti naruhnya di sini ya, jangan sampai salah naruh. 15, maka di sininya X. Karena berbalik nilai, yang atas kali atas, yang bawah kali bawah. Ibu kasih tanda seperti ini. Berarti kita mulai kalikan. X dikali 15 sama dengan 24 dikali 10. Seperti tadi lagi. Pindahin dulu, jangan dikalikan biar nggak terlalu besar. Nah, Ibu akan coba menyederhanakan. 10 sama 15 sama-sama bisa dibagi 5. Yang ini 2, yang ini 3. Kita lihat ada 24 kali 2 per 3. 24 dibagi 3 bisa 8. Yang terakhir 8 kali 2 maka 16 hari. Ya. Oke, yang penting bisa menentukan mana yang perbandingan senilai sama berbalik nilai aja. Berbalik nilai kalikan atas bawah-bawah, kalau senilai dikalikan silang. Yang terakhir, sebuah panti asuhan memperkirakan persediaan makanan akan habis dalam waktu 14 hari untuk 15 orang. Jika terdapat 21 orang, maka persediaan makanan tersebut akan cukup untuk berapa hari? Sekarang kita pikir lagi. Semakin banyak orang yang makan, kira-kira persediaan akan semakin cepat habis apa semakin lama? Semakin cepat ya. Banyak orang, waktunya semakin cepat. Kalau sedikit orang, pasti akan semakin lama habisnya. Berarti ini juga berbalik nilai. Berbalik nilai. Ibu lingkar. Nah, coba kita bikin perbandingannya. Ada hari dengan ada orang. 14 hari, 15 orang. Perhatikan jangan sampai salah naruhnya. Jika terdapat 21, berarti naruhnya di sini. 21 maka di sininya X. Yang atas kali atas, yang bawah kali bawah. Oke, kita kerjakan. Maka X dikali 21 sama dengan 14 dikali 15. Kita pindahin. 14 kali 15 per 21. Ini nggak ada yang langsung bisa dibagi, tapi bisa kita sederhanakan. Oh ini 14 dengan 21 bisa sama-sama dibagi 7. Berarti ini 2, yang ini 3. Ibu taruh di sini biar kelihatan. 2 kali 15 per 3. Mana yang bisa dibagi dengan 3? Oke, 15 dibagi 3 sama dengan 5. Maka yang terakhir tinggal 2 kali 5. Jawabannya 10 hari. Ya, semakin banyak orangnya maka waktunya semakin sedikit. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian dari Ibu. Pertemuan selanjutnya kita lanjut materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.